Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hikam, F1C117021 dari kelas A, akan mempresentasikan mengenai salah satu pemanfaatan bioteknologi di bidang energi yang berjudul Microbial Fuel Cell atau MFC menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penggunaan teknik atau pemanfaatan cara makhluk hidup serta komponen-komponennya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, salah satunya di bidang energi. Berdasarkan taksonomi, bakteri Bacillus subtilis merupakan bakteri yang berasal dari superkerajaan Prokaryota dan kerajaan Bakteria. Adapun kelasnya berasal dari kelas Bacilli dan genus Bacillus dan memiliki nama spesies Bacillus subtilis yang memiliki ukuran 0,5 sampai 2,5 mikrometer dikali 1,2 sampai 10 mikrometer. Merupakan bakteri gram positif berbentuk basil dan bersifat anaerobik fakultatif. Bakteri ini dapat hidup pada suhu 5 derajat sampai 75 derajat Celcius dengan pH antara 2 sampai 8 serta bereaksi positif terhadap reaksi katalase. Bakteri ini merupakan bakteri yang bersifat mesofilik. Bacillus memiliki sifat yang menguntungkan karena dapat hidup dalam waktu yang lama dan pada kondisi lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhannya. Tabel tersebut menunjukkan karakteristik morfologi dan biokimia dari bakteri Bacillus subtilis. Di antaranya memiliki flagela, reaktif terhadap uji katalase, bereaksi terhadap hidrolisis pati dan hidrolisis gelatin, dan lain sebagainya. Sumber ini berasal dari Leary dan Chun tahun 1998, dalam Supriyadi tahun 2006, serta Aini et al. Tahun 2013. Bakteri Bacillus subtilis ini juga memiliki metabolit sekunder, di antaranya surfaktin, basiliani, dan prispastatin. Gambar tersebut menunjukkan komposisi dari sel vegetatif pada bakteri Bacillus subtilis yang terdiri atas dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan kromosom. Adapun penyusul dari dinding sel dari bakteri Bacillus subtilis terdiri dari N-asetilglukosamin, N-asetilmuramik acid, terdapat juga tetoic acid, lipotetoic acid, dan peptidoglikan yang tersebar pada dinding sel. Kemudian pada membran sel terdapat fosfolipid dan transmembran protein. Selanjutnya komposisi spora dari bakteri Bacillus subtilis yang terdiri dari outer coat, inner coat, outer membran, cortex, germ cell wall, inner membran, dan core. Jalur sintesis lipid membran parsial Bacillus subtilis. Asam fosfidat sebagai prekursor yang disingkat sebagai PA yang merupakan prekursor umum untuk membran fosfolipid. Terdefosforilasi menjadi diasilgliserol yang dimodifikasi oleh UGTP melalui pemindahan satu atau dua molekul glukosa dari UDP glukosa yang menghasilkan glikolipid atau GL. Fosfatidigliserol atau PG diubah menjadi lisil PG saat gugus lisil dari lisil tRNA lis ditransfer ke PG oleh MPRF. PG juga diubah menjadi kardiolipin dengan menggabungkan dua molekul PG. Gambar ini menunjukkan bioestimasi interaksi LL37 dengan sel vegetatif dan spora dari bakteri Bacillus subtilis. Berikut adalah bionumber dari sel vegetatif dan komposisi spora bakteri Bacillus subtilis. Seperti pada dinding sel terdapat tetoic acid dan peptidoglikan. Untuk membran sel terdapat protein, RNA, fosfolipid, kardiolipin. Sitoplasma terdapat DNA, RNA, ribosom, protein. Korteks terdapat peptidoglikan, dan lain sebagainya. Siklus sel bakteri Bacillus subtilis. Bagian kiri mewakili siklus vegetatif,
di mana sel yang baru lahir atau yang tengah tumbuh panjang dikendalikan oleh proses elongase atau garis melengkung oranye. Sementara itu, kromosom direplikasi dan FTZ cincin hijau berkumpul di antara kromosom terpisah di tengah sel. Proses A, saat pembelahan sel berlangsung dan septum tumbuh ke dalam, cincin Z berkontraksi. Proses B, setelah menyelesaikan pemisahan yang menghasilkan dua sel anak yang identik, cincin Z dan pembongkaran difiosom. Kemudian proses C, dinding pemisah terbelah untuk memungkinkan pemisahan sel yang baru lahir atau yang tengah. Dalam kondisi kelaparan, sel bakteri Bacillus subtilis memulai perkembangan spora atau bagian kanan. Alih-alih memisahkan kromosom yang direplikasi ke posisi seperempat, kromosom saudara mengalami perubahan konformasi untuk membentuk struktur memanjang yang disebut sebagai filamen aksial yang memanjang dari kutub ke kutub. FTZ berkumpul dari posisi subkutub, satu di setiap kutub sel. Proses D, hanya satu dari dua cincin Z yang berkembang dari septum yang terbentuk di atas salah satu kromosom. Proses E, setelah selesainya pemisahan asimetris yang menghasilkan dua sel anak dengan ukuran yang tidak sama, prespor atau pori depan kecil dan sel induk besar, faktor transkripsi sigma F diaktifkan di prespori dan bagian sisa dari kromosom prespori dipisahkan. Aktivasi sigma F di prespori mengarah pada aktivasi sigma E di sel induk. Proses F, program ekspresi gen yang berbeda dari prespori dan sel induk mengarah prespori oleh sel induk anak. Proses G, akhirnya spora mengalami pematangan dan sel induk meliuk. Untuk proses H, untuk melepaskan spora dorman yang resisten. Pada proses I, yang dapat berkecambah dan mulai tumbuh. Atau yang tengah, ketika nutrisi sudah tersedia. Jalur yang diusulkan untuk fermentasi anaerobik dan katabolisme terkait bakteri Bacillus subtilis. Enzim dengan gen pengkode yang dikenal dengan sebagai berikut. LCTE atau laktat dehidrogenase. Kemudian ada ALSD atau asetolaktat dekarboksilase, PTA atau fosfotransasetilase, ACK atau asetat kinase, ACOABC atau asetoin dehidrogenase, PDH atau pirufat dehidrogenase, PYCA atau pirufat karboksilase, ACSA atau asetil CoA sintase, TCA atau asam trikarboksilat. Ini merupakan salah satu metode isolasi bakteri Bacillus subtilis dari tanah pada jurnal Madika et al. Tahun 2017 yang berjudul Isolation and Screening of Bacillus subtilis from Soil for Amylase Production. 10 gram dari setiap sampel tanah disuspensikan ke dalam 90 ml air suling steril, kemudian disetrum suspensi panas pada suhu 60 derajat Celcius pada 1 jam. Kemudian diinokulasi masing-masing suspensi tanah dengan cara digoreskan pada media nutrien agar. Selanjutnya diinkubasi plat yang diinokulasi secara aerob pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Selanjutnya diperiksa untuk penampilan koloni. Selanjutnya hasil pengamatan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai prinsip dari microbial fuel cell atau MFC. Sistem MFC atau microbial fuel cell ini memanfaatkan hasil dari proses metabolisme bakteri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bakteri akan melakukan metabolisme dengan mengurai glukosa yang menjadi substrat menjadi hidrogen atau H2 dan oksigen. Microbial fuel cell atau dikenal dengan istilah MFC merupakan sistem pembangkit energi listrik dengan memanfaatkan interaksi bakteri yang terdapat di alam. MFC membangkitkan listrik dengan mengoksidasi bahan organik melalui bantuan mikrobia. Aktivitas katalitik dan transfer proton dilakukan dengan menggunakan enzim atau tambahan mediator. Bahan organik yang digunakan sebagai substrat dalam MFC adalah glukosa, pati, asam lemak, asam amino, dan protein. Secara umum, mekanismenya adalah substrat dioksidasi oleh bakteri, sehingga menghasilkan elektron
dan proton pada anoda. Elektron kemudian ditransfer melalui sirkuit eksternal, sedangkan proton didifusikan melalui larutan menuju katoda. Pada katoda, reaksi elektron dan proton terhadap oksigen akan menghasilkan air. Penggunaan mikroorganisme dalam MFC ini bertujuan untuk menggantikan fungsi enzim, sehingga dihasilkan substrat yang lebih murah. Berikut adalah perbandingan kondisi fuel cell biasa dengan MFC atau microbial fuel cell. Yang pertama untuk katalis. Untuk FC atau fuel cell menggunakan logam mulia, sedangkan MFC menggunakan mikroorganisme atau enzim. Pada pH, FC menggunakan larutan asam, sedangkan MFC menggunakan larutan yang netral. Untuk temperatur, FC menggunakan temperatur pada suhu besar 200 derajat Celcius, sedangkan MFC menggunakan 22-25 derajat Celcius. Elektrolit yang digunakan pada FC merupakan asam fosfat, sedangkan MFC larutan fosfat. Untuk efisiensi, pada fuel cell biasa menghasilkan efisiensi sebesar 40-60%, sedangkan MFC besar 40%. Dan tipe bahan bakar untuk fuel cell biasa menggunakan gas alam, sedangkan MFC menggunakan karbohidrat dan hidrokarbon. Reaksi yang berlangsung pada MFC dengan substrat berupa glukosa dan oksigen sebagai elektron akseptor adalah sebagai berikut. Pada anoda, C6H12O6 ditambah 6H2O dikatalis oleh mikroba menghasilkan 6CO2 ditambah 24H+ dan 24 elektron. Pada katoda, O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menggunakan katalis mikroba menghasilkan 2H2O. Sedangkan reaksi keseluruhan C6H12O6 ditambah 6O2 menggunakan mikroba menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Pada MFC, ada beberapa mekanisme yang melibatkan transfer elektron dari bakteri ke anoda. Yang pertama adalah transfer elektron melalui protein membran luar sel. Pada mekanisme ini, transfer elektron melibatkan sitokrom yang terdapat pada membran luar sel mikroba. Dalam hal ini diperlukan kotak langsung sitokrom dengan elektroda untuk mekanisme transfer elektron. Kemudian transfer elektron dengan mediator. Transfer elektron yang efisien dapat dicapai dengan menambahkan mediator seperti neutral red dan methylene blue yang mampu melewati membran sel, menerima elektron dan pembawa elektron intraselular, meninggalkan sel dalam bentuk tereduksi dan kemudian mengeluarkan elektron ke permukaan elektroda. Dan yang terakhir adalah transfer elektron melalui bakteria nanowires. Penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa struktur seperti pili yang disebut nanowires yang tumbuh pada membran sel bakteria bisa terlibat langsung dalam transfer elektron ekstraseluler dan memungkinkan reduksi langsung dari sebuah akseptor proton yang jauh. Nanowires ini telah diidentifikasi pada beberapa bakteri, salah satunya adalah Salmonella oneidensis. Selanjutnya proses pembuatan MFC menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Untuk metode penelitiannya terdiri dari preparasi elektroda, preparasi kultur bakteri Bacillus subtilis, preparasi bioreaktor, preparasi substrat, dan eksperimen microbial fuel cell sehingga dia dapatkan hasil penelitian untuk analisa MFC. Hasil penelitian pada jurnal ini yang pertama dapatkan desain MFC. Desain bioreaktor dalam penelitian ini mengadopsi bentuk sistem MFC single chamber dari bahan akrilik. Bioreaktor disterilisasi terlebih dahulu secara kimiawi sebelum digunakan. Salah satu cara yang baik dalam sterilisasi yaitu dengan cara perendaman alkohol 70% selama 15 menit untuk membunuh mikroorganisme pada bahan tersebut. Elektroda yang berupa anoda dan katoda berada pada satu ruangan. Katoda merupakan tempat terjadinya proses reduksi, maka bagian katoda dikondisikan aerob dan dijepit oleh tutup bioreaktor. Pada bagian anoda merupakan tempat reaksi oksidasi terjadi, sehingga anoda tercelup pada substrat limbah yang akan digunakan, yaitu limbah septic tank. Jumlah sel bakteri Bacillus
subtilis. Berdasarkan data penelitian yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah tertinggi bakteri yaitu pada perlakuan konsentrasi inokulum 3%, dengan rata-rata jumlah bakteri 6,7 kali 109 CVU per mililiter pada jam kedua masa pengamatan, sedangkan yang paling rendah pada perlakuan tanpa inokulum yang terjadi dari jam ke-0 hingga jam kedua pada masa pengamatan. Dan ini adalah gambar kurva pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis setelah 12 jam masa inkubasi. Suhu ruangan pada konsentrasi inokulum 0%, 1%, 2%, 3%. Selanjutnya adalah hasil pengukuran voltase. Tabel ini menyajikan hasil pengukuran rata-rata voltase sistem MFC single chamber menggunakan bakteri Bacillus subtilis dan substrat limbah septic tank. Dan ini adalah grafik hasil pengukuran rata-rata voltase sistem MFC single chamber menggunakan bakteri Bacillus subtilis dan substrat limbah septic tank. Apabila dihubungkan dengan jumlah sel bakteri, tren kenaikan dan penurunan besar nilai voltase umumnya mengikuti tren pergerakan grafik jumlah sel bakteri Bacillus subtilis. Berdasarkan penelitian ini, rata-rata nilai voltase optimum pada jam kedua hingga jam ke-6 masa pengamatan. Jam ke-13 hingga jam ke-16 merupakan waktu di mana bakteri Bacillus subtilis mengalami fase lock. Bahwa umumnya bakteri memiliki titik puncak pertumbuhan sampai jam ke-18. Konsentrasi inokulum 3% merupakan penghasil voltase paling optimum pada penelitian ini. Efisiensi transfer elektron dari bakteri ke elektroda sebanding dengan jumlah bakteri yang melakukan kontak dengan elektroda. Bakteri pada substrat akan mengoksidasi senyawa organik dan menghasilkan elektron yang nantinya akan ditransfer pada elektroda. Sehingga jika bakteri pada media substrat bisa berkembang dengan baik, maka jumlah konsentrasi bakteri yang paling banyaklah yang dapat menghasilkan nilai voltase yang paling optimum. Penelitian MFC menggunakan bakteri Bacillus subtilis sebagai katalisator menjadi salah satu konsen beberapa peneliti akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan karena bakteri ini mempunyai nilai plus sendiri, yaitu bakteri ini tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan, menghasilkan zat antibiotik, dan sebagai biodegrator yang baik. Beberapa penelitian menyatakan bahwa bakteri Bacillus subtilis dapat menghasilkan nilai voltase hingga 661 mV. Adanya perbedaan nilai voltase dikarenakan karena beberapa faktor, yaitu bakteri, desain MFC, jenis substrat, dan jenis material elektroda. Menurut Suryani dan Muiz tahun 2016, bakteri Bacillus subtilis merupakan jenis bakteri yang bersifat aerob sehingga membutuhkan oksigen dalam proses metabolismenya. Menambahkan bahwa bakteri Bacillus subtilis merupakan bakteri yang menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron eksternalnya. Elektron ditransfer melalui membran lokal kompleks protein dari donor yang tepat melalui dehidrogenase primer dan quinon untuk oksidase terminal, dan akhirnya ke akseptor tersebut, yakni oksigen. Energi dari perbedaan potensial redoks mereka digunakan untuk proses translokasi proton atau H+ melalui membran. Proton dihasilkan karena kekuatan yang mendorong ATP melalui ATP sintase. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan yang pertama, inokulum bakteri Bacillus subtilis pada konsentrasi 3% dapat menghasilkan voltase yang paling optimum dibandingkan konsentrasi inokulum 0%, 1%, dan 2%, yaitu dengan nilai voltase sebesar 299,70 mV. Kuat arus 0,2997 mA dan power density 8,98 pada jam keempat. Dan yang kedua adalah adanya sistem MFC berpengaruh terhadap parameter kualitas air limbah, yaitu dapat menurunkan COD hingga 31,18% dan menurunkan nilai BOD hingga 25,03%. Nilai DO juga mengalami persentase penurunan hingga 34,25% atau turun menjadi 0,96. Nilai pH pada perlakuan konsentrasi inokulum 0%, 1%, 2%, dan 3% mengalami penurunan setelah fermentasi, yaitu berturut-turut 5,4, 4,8, 4,9, dan 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.